Kamu tidak berubah ya? Masih makan di tempat kayak gini. Untung kita nggak jadi nikah. Ewo, nggak level banget ya. Namaku Putri. Dulu, aku hampir saja menikah dengan pria yang semua orang bilang sempurna. Mas Alfa. Tampan, tegas, rambutnya selalu rapi dengan sedikit minyak rambut wangi khas pria kelas atas. Keluarganya terpandang, ayahnya pensiunan pejabat bank, ibunya ketua arisan di kompleks elit. Mereka tinggal di perumahan yang bahkan satpamnya saja pakai sepatu pantofel. Aku hanya anak tunggal dari ibu yang berjualan nasi uduk di pagi hari dan ayah yang pensiunan buruh pabrik. Rumahku kecil, berdempetan dengan tetangga. Dindingnya pernah retak karena gempa kecil 2 tahun lalu dan belum sempat diplester ulang. Tapi Mas Alfa dulu bilang dia tidak peduli. Kamu cantik, Put. Kamu baik. Aku sayang kamu, katanya waktu itu, di halaman belakang rumahku, di mana ibu sedang menggoreng tempe untuk lauk. Aku percaya. Aku percaya sepenuh hati. Kami bertunangan setelah 8 bulan pacaran. Cincinnya tidak mewah, hanya emas tipis dengan batu kecil. Tapi aku menerimanya dengan mata basah karena aku pikir itu adalah awal dari hidup baru. Aku pikir aku akan menjadi istri yang baik, menantu yang patuh, dan suatu hari nanti anak-anakku akan punya kehidupan yang lebih baik dari masa kecilku. 3 bulan sebelum hari H, semuanya runtuh. Aku ingat hari itu dengan jelas. Hari Kamis, jam 3 sore. Langit mendung tapi tidak hujan. Aku sedang merapikan pesanan catering kecilku. Waktu itu aku hanya punya 3 pelanggan tetap. Itu pun dari kantor kelurahan. Tiba-tiba sebuah mobil hitam terparkir di depan rumah. Mobil bagus, kinclong, sebesar yang pernah kulihat hanya di sinetron. Ibu Mas Alfa turun. Dia memakai baju batik lengan panjang, sepatu hak sedang, tas selempang kulit asli. Aku tahu itu asli karena Mas Alfa pernah bangga-bangga cerita tentang koleksi tas ibunya. Aku menyambutnya dengan senyum terbaikku, menyuruh ibu membuatkan teh, dan membersihkan kursi tamu yang sedikit berdebu. Ibunya tidak duduk. Tidak usah repot. Putri, saya hanya sebentar. Suaranya dingin. Lebih dingin dari AC mobil tadi. Matanya menjelajahi rumahku seperti menilai barang di pasar loak. Cepat, meremehkan, dan sedikit jijik. Putri, kami sekeluarga sudah berembuk. Kami pikir pernikahan ini tidak akan berhasil. Dunia terasa oleng. Aku mencoba tersenyum. Maaf, Bu, maksudnya. Keluarga kami berbeda level. Nak, kamu baik. Saya tidak bilang kamu tidak baik. Tapi mengimbangi Alfa itu butuh kemampuan yang, maaf, kamu tidak punya. Aku diam. Aku menahan sakit yang menusuk dada seperti pisau dapur ibu yang bergerigi. Aku ingin bilang, tapi Mas Alfa sayang saya. Aku ingin bilang, saya bisa belajar. Aku ingin bilang, saya akan bekerja lebih keras. Tapi lidahku keluh. Karena di belakang ibunya, dari pintu yang masih terbuka, aku melihat Mas Alfa sedang duduk di dalam mobil. Dia tidak turun. Dia menunduk, memainkan HP-nya, sesekali melirik ke arahku dengan ekspresi yang tidak bisa kubaca. Malu? Atau lega? Ibunya melanjutkan. Semua biaya persiapan pernikahan yang sudah kami keluarkan, anggap saja sudah. Kamu tidak perlu mengganti. Tapi kami minta cincin tunangan dikembalikan. Cincin tunangan. Emas tipis dengan batu kecil yang kupakai setiap hari. Yang kuseka setiap malam sebelum tidur. Yang kujadikan alasan untuk terus bertahan ketika pesanan catering sepi. Aku melepasnya di depan ibunya. Tanganku gemetar. Butuh 3 kali tarikan karena jariku bengkak karena menahan tangis. Ibunya mengambil cincin itu tanpa berkata terima kasih. Dia berbalik, melangkah ke mobil, dan mobil itu pergi meninggalkan debu di halaman rumahku. Tapi itu belum semuanya. 3 hari kemudian, seorang teman yang kerja di bank tempat Mas Alfa sering ngopi mengirimiku foto. Foto Mas Alfa sedang makan malam dengan seorang wanita. Wanita cantik, berdandan sempurna, rambut panjang bergelombang, memakai gaun yang harganya mungkin setara dengan 3 bulan pendapatan ibuku. Mereka tersenyum. Tangan mereka bertaut di atas meja. Put, itu Mirna, anak pengusaha properti. Katanya mereka sudah dekat sejak 6 bulan lalu. Kata temanku. 6 bulan lalu. Itu artinya, ketika Mas Alfa masih tiduran di pangkuanku sambil bilang, aku cuma mau kamu, Put. Dia sudah menghubungi perempuan lain. Ketika dia memegang tanganku di toko kue sambil memilih sampel kue pernikahan, dia sudah mengirim pesan mesra ke Mirna.
Ketika dia bilang, keluarga besar kita akan bahagia, dia sudah merencanakan untuk meninggalkanku. Aku tidak marah. Aku patah. Aku menangis seminggu penuh. Ibu hanya bisa memelukku tanpa suara, karena dia juga tidak tahu harus bilang apa. Ayah diam-diam berhenti berjualan di pasar 2 hari hanya untuk menemani aku nonton TV, meskipun TV itu hanya menampilkan gambar buram karena antena rusak. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah pengkhianatan itu sendiri. Yang paling menyakitkan adalah cara dia mengakhirinya. Bukan datang ke rumah. Bukan menelepon. Bukan bahkan mengirim surat. Mas Alfa membatalkan pernikahan kami via WhatsApp. 3 kata, maaf, jadi batal. Dan setelah itu, tidak ada kabar. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penjelasan. Dia menghilang seperti aku tidak pernah ada dalam hidupnya. Seperti 1,5 tahun hubungan itu hanya angin lalu. Aku ingat, malam setelah pesan itu masuk, aku duduk di lantai dapur. Ibu sudah tidur. Aku memeluk lututku dan menggigit bibir sampai hampir berdarah karena tidak mau bersuara. Aku tidak mau ibu mendengar aku menangis lagi. Di depanku, ada panci bekas masak nasi uduk yang masih belum dicuci. Ada lalat kecil beterbangan di atasnya. Aku melihat panci itu. Lalu aku melihat tanganku sendiri. Tanganku yang gemetar, kasar karena sering mencuci piring, kapalan karena mengangkat panci besar. Dan aku bertanya pada diriku sendiri. Setelah semua ini, kamu mau jadi apa, Put? Tidak ada suara dari langit. Tidak ada keajaiban. Hanya suara kulkas tua yang berdengung. Tapi di dalam dadaku, ada sesuatu yang mulai terbakar. Bukan api kemarahan. Api yang lebih tenang. Api yang berkata, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun merendahkanku lagi. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku tidak punya modal. Aku tidak punya koneksi. Aku hanya punya sisa tabungan 3 juta rupiah dari hasil catering kecil-kecilan dan niat yang sudah diinjak-injak. Tapi itu cukup untuk memulai. Keesokan paginya, aku bangun sebelum ibu. Aku menyalakan kompor. Aku memasak nasi uduk resep ibu, tapi dengan sedikit modifikasi, tambahan serai dan daun pandan yang lebih banyak. Aku mengemasnya dalam daun pisang, rapi, seperti yang diajarkan ibu sejak aku kecil. Aku berjalan ke pasar. Duduk di samping ibu. Bu, kataku, aku mau jualan juga. Tapi bukan nasi uduk biasa. Nasi uduk spesial. Ibu menatapku. Matanya berkaca-kaca. Dia mengangguk. Dia tidak bilang, kamu hebat, atau, aku bangga. Tapi dia menggeser posisinya sedikit, memberi aku ruang di lapak kecilnya. Dan itu sudah cukup. Aku tidak punya banyak modal. Tapi aku punya otak dan kemauan. Dan aku punya satu keuntungan yang tidak dimiliki banyak orang. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dijatuhkan. Dari sisa tabungan 8 juta itu, aku memisahkan 1 juta untuk modal catering. 1 juta untuk beli bahan baku berkualitas, bukan yang termurah, tapi yang terbaik di kelasnya. Aku belajar dari ibu, orang akan kembali bukan karena harganya murah, tapi karena rasanya tidak bisa dilupakan. Sisa 1 juta lagi kutabung untuk jaga-jaga. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuatku tenang. Aku memulai dari nol. Beneran nol. Aku tidak punya sepeda motor untuk antar pesanan. Aku jalan kaki atau naik angkot. Suatu hari, ketika hujan deras dan aku harus mengantar pesanan 20 box nasi ke kantor notaris sejauh 4 kilometer, aku menutupi box-box itu dengan jas hujan milik ibu dan berlari di tengah hujan. Sampai di sana, aku basah kuyup, rambutku menempel di wajah, sendalku putus sebelah. Tapi pesananku tetap kering. Dan pelanggan itu, Bu Heni, notaris itu, menatapku lama. Kamu anak siapa, Nak? Tanyanya. Anak penjual nasi uduk, Bu. Dia memesan lagi minggu depan. 2 kali lipat jumlahnya. Dari situlah semuanya mulai bergerak. Mulai dari pesanan 10 porsi, lalu 30, lalu 50. Dalam 3 bulan, aku sudah punya pelanggan tetap dari 3 kantor hukum, 1 klinik dokter gigi, dan 2 toko kain di pusat kota. Aku masih jalan kaki, tapi kini aku punya tas ransel besar khusus yang tidak membuat bahuku sakit. Dalam setahun, aku sudah bisa menyewa ruko kecil di pinggir kota. Ruko itu bekas toko sembako yang bangkrut. Dindingnya lusuh, lantainya pecah di beberapa bagian, dan toiletnya mampet setiap kali hujan. Tapi itu milikku. Aku membersihkannya sendiri.
Aku mengecatnya sendiri dengan warna krem murah yang kebetulan sedang diskon di toko bangunan. Di ruko itulah aku mulai mengembangkan menu. Bukan cuma nasi uduk dan nasi kotak biasa. Aku mulai eksperimen. Aku ingat Mas Alfa dulu pernah bilang, makanan kamu enak, Put, tapi penyajiannya kurang oke. Itu salah satu dari sedikit pujian yang pernah keluar dari mulutnya. Dan aku menyimpannya, bukan sebagai kenangan manis, tapi sebagai catatan bisnis. Aku belajar plating. Aku belajar fotografi makanan dari YouTube. Aku belajar marketing media sosial dari adiknya temanku yang kuliah di jurusan komunikasi. 2 tahun setelah perpisahan, aku sudah bisa membuka restoran pertama. Bukan restoran pinggir jalan. Bukan warung. Restoran beneran. Letaknya strategis di pusat kota, di lantai dasar gedung perkantoran yang baru selesai dibangun. Sewanya mahal. Aku hampir pingsan ketika pertama kali dengar angkanya, tapi aku tahu ini adalah momen now or never. Aku memberinya nama, Rasa Hati. Banyak yang bilang namanya aneh. Kok restoran mewah namanya kayak judul lagu? Aku hanya tersenyum. Tidak perlu mereka tahu artinya. Tidak perlu mereka tahu bahwa nama itu adalah doa dan sekaligus penanda. Disinilah aku meletakkan kembali pecahan-pecahan hatiku yang dulu diinjak. Lalu kurakit menjadi sesuatu yang bisa memberi makan banyak orang. Restorannya tidak besar. Mungkin muat 40 orang. Tapi aku mendesainnya sendiri. Setiap sudut, setiap pencahayaan, setiap taplak meja. Aku ingin orang yang masuk ke sini merasa dihargai. Merasa cukup. Merasa bahwa mereka pantas mendapatkan yang terbaik. Karena dulu, aku tidak pernah merasa seperti itu saat bersama Mas Alfa. Aku masih sederhana dalam penampilan. Aku masih suka baju kaos, jeans, dan sendal jepit. Aku tidak pernah suka riasan tebal atau perhiasan mencolok. Bahkan ketika restoranku mulai dikenal, aku tetap akan keluar belanja bahan baku sendiri ke pasar pagi-pagi buta, bawa keranjang plastik, tawar-menawar harga cabai dengan pedagang langganan. Karyawanku tahu aku bos mereka, tapi aku melarang mereka memanggil bos di depan umum. Cukup, Mbak Putri, atau diam-diam salaman kalau perlu laporan. Aku tidak ingin status membuatku lupa dari mana aku berasal. Apakah aku sudah punya suami? Belum. Apakah aku sudah punya pacar? Belum juga. Tapi ada seseorang. Namanya Reno. Reno adalah kepala koki di restoran Rasa Hati. Awalnya dia cuma koki lepas yang kutemukan melalui iklan di media sosial. Dia datang ke wawancara dengan sepatu yang sudah sobek di bagian jempol. Tapi tangannya, astaga, tangannya seperti pesulap. Dia bisa mengubah bahan sederhana jadi hidangan yang membuat tamu menangis karena terharu. Kamu dari mana belajar masak? Tanyaku waktu itu. Dari ibu, Mbak. Ibu jualan pecel lele di pinggir rel kereta. Aku langsung meloloskannya. Reno tidak banyak bicara. Dia tidak pernah merendahkanku. Tidak pernah mencoba, menjaga, aku atau membuatku merasa kecil. Dia hanya bekerja, fokus, dan sesekali menyimpan sepotong kue percobaan di meja kantorku dengan catatan kecil. Mbak Putri cobain ini, masih perlu gula dikurangin atau enggak? Dia sabar. Dia tidak pernah memaksa. Dan matanya selalu jujur setiap kali bicara padaku. Tapi kami belum jadian. Aku masih punya luka yang belum benar-benar kering. Luka yang bahkan kesuksesan tidak bisa menyembuhkan sepenuhnya. Dan Reno tahu itu. Dia tidak pernah mendorong. Dia hanya ada. Di dapur. Di sampingku. Tanpa drama. Suatu malam, setelah restoran tutup, Reno duduk di sampingku di teras belakang. Langit berbintang. Dingin. Mbak Putri, katanya pelan. Aku nggak akan pernah ninggalin Mbak kayak orang itu. Aku tidak menjawab. Tapi di dalam dadaku, ada sesuatu yang berdesir. Bukan cinta. Belum. Tapi mungkin, kemungkinan. Dan setelah sekian lama merasa tidak pantas untuk dicintai, kemungkinan itu sudah lebih dari cukup. 3 tahun berlalu sejak Mas Alfa membatalkan pernikahan kita lewat WhatsApp. 3 tahun sejak aku menangis di lantai dapur sambil memeluk panci bekas masak nasi uduk. Sekarang, aku adalah putri yang berbeda. Bukan karena aku kaya, meskipun iya, aku sekarang punya lebih dari sekadar cukup. Bukan karena aku punya restoran, meskipun iya, Rasa Hati sudah memiliki cabang kedua di selatan kota. Tapi karena aku tidak lagi mendefinisikan diriku dari siapa yang mencintaiku. Aku masih sederhana dalam penampilan. Masih suka baju kaos dan celana jeans longgar.
Masih suka sendal jepit yang kadang putus di tengah jalan. Masih suka mengikat rambut asal-asalan dengan karet gelang yang itu-itu saja. Tapi di balik itu semua, restoranku mulai diperhitungkan. Bukan cuma oleh warga sekitar, tapi oleh artis, pejabat, bahkan selebriti ibu kota. Mereka sering booking private room di lantai 2 untuk acara tertutup. Mereka rela antre seminggu untuk bisa mencicipi hidangan signature Reni, nama panggung Reno, yang sekarang sudah terkenal sebagai eksekutif chef dengan ribuan pengikut di media sosial. Tapi aku tidak pernah menyombongkan diri. Aku tidak butuh pengakuan. Aku butuh ketenangan. Suatu pagi, sekitar jam 9, aku sedang duduk di kantorku di lantai atas restoran. Mejaku berantakan, ada struk pembelian bahan baku, ada contoh undangan untuk acara tahun baru, ada secangkir kopi hitam yang sudah dingin karena terlalu lama tidak tersentuh. Pintu terbuka. Reno masuk tanpa mengetuk. Kebiasaan buruknya yang tidak pernah bisa aku marahi. "Mbak Putri," katanya sambil membawa nampan berisi semangkuk kecil sup krim. "Coba ini. Resep baru. Aku pakai jamur truffle, tapi versi ekonomis biar harga jualnya nggak bikin pelanggan kaget." Aku mengambil sendok. Mencicipi. Supnya lembut, gurih, dengan sedikit rasa smoky di akhir. Aku memejamkan mata. "Reno," kataku setelah menelan. "Kamu ini jenius atau gila sih?" "Keduanya, Mbak," jawabnya sambil tersenyum. "Tapi yang penting enak enggak?" "Enak banget. Tapi kurangi garam sedikit. 2 gram aja." Reno mengangguk, mencatat di buku kecil yang selalu dibawanya kemana-mana. Buku itu sudah lusuh, sampulnya bolong di beberapa tempat, tapi isinya penuh dengan catatan resep, koreksi rasa, dan ide-ide gila yang ternyata selalu berhasil. "Oh iya, Mbak," katanya lagi sebelum keluar. "Ada tamu malam ini. Pesan private room untuk 8 orang. Namanya sebentar." Dia membuka buku catatannya lagi. "Mirna." Katanya mau rayain ulang tahun temannya. Aku berhenti mengaduk kopiku. Mirna. Nama itu terasa familiar. Aku mencoba mengingat. Lalu seperti petir di siang bolong, aku ingat. Mirna. Wanita itu. Wanita yang foto makan malamnya bersama Mas Alfa dikirim temanku 3 tahun lalu. Anak pengusaha properti. Rambut panjang bergelombang. Gaun mahal. Wanita yang duduk di samping Mas Alfa ketika aku masih memakai cincin tunangan di jariku. "Mbak Putri, kenapa diam?" Reno menatapku. Aku menghela napas. "Tidak apa-apa. Layani mereka dengan baik. Jangan ada perlakuan khusus. Juga jangan ada perlakuan buruk. Mereka tamu biasa." Reno mengangkat alis. Dia tahu aku tidak pernah merespon nama tamu dengan wajah sekaku itu. Tapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia hanya mengangguk dan keluar. Itulah salah satu hal yang aku sukai dari Reno. Dia tahu kapan harus bertanya dan kapan harus diam. Malam harinya, aku sengaja tidak turun ke restoran. Aku menonton dari CCTV di kantorku. 8 orang datang. Di antaranya, Mirna. Dia masih sama, cantik, percaya diri, dengan tas selempang yang harganya mungkin setara dengan gaji 3 karyawanku sebulan. Tapi Mas Alfa tidak ada. Aku tidak tahu apakah aku lega atau kecewa. Mungkin sedikit dari keduanya. Mereka makan dengan lahap. Reno memasak dengan sempurna. Pelayanan karyawanku ramah dan profesional. Tidak ada yang salah. Semuanya berjalan seperti biasa. Tapi di dalam dadaku, ada sesuatu yang berdesir. Bukan cinta. Bukan benci. Mungkin hanya rasa penasaran. Apakah Mirna tahu bahwa restoran ini milik perempuan yang pernah dihancurkan oleh calon suaminya? Mungkin tidak. Mungkin dia tidak pernah tahu aku ada. Mungkin aku hanya cerita lama yang sudah dilupakan. Dan itu tidak masalah. Pukul 10 malam, Reno naik ke kantorku. Dia sudah selesai bekerja, celemeknya dilepas, rambutnya masih sedikit basah karena habis keramas di wastafel dapur. "Mbak Putri," katanya sambil duduk di kursi di hadapanku tanpa permisi. "Saya boleh nanya sesuatu yang agak pribadi?" "Tergantung." "Mirna itu, siapa?" Saya lihat muka Mbak berubah pas aku sebut namanya tadi pagi. Aku diam. Aku memainkan sendok kopi yang sudah dingin. Aku tidak pernah cerita detail tentang Mas Alfa ke Reno. Dia tahu aku pernah hampir menikah. Dia tahu aku dibatalkan sepihak. Tapi dia tidak pernah tahu nama-nama. Mirna, kataku pelan, adalah perempuan yang jadi alasan mantan tunanganku meninggalkanku. Reno tidak bergerak.
Wajahnya tidak berubah. Tapi matanya menjadi lebih gelap. Dia makan di restoran Mbak, katanya lirih. Dia tertawa-tawa di sana sambil pesan wine paling mahal. Padahal dia salah satu alasan kenapa Mbak dulu nangis seminggu penuh. Reno. Iya, Mbak. Jangan jadi hakim. Dia tidak tahu. Dia cuma pelanggan. Tapi dia. Reno. Potongku lebih tegas. Aku tidak membangun restoran ini untuk balas dendam. Aku membangun ini untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa. Bukan untuk membuat orang lain menderita. Reno menatapku lama. Lalu dia tersenyum. Bukan senyum menyerah. Tapi senyum kagum. Mbak Putri itu hebat. Katanya pelan. Orang sehebat Mbak, pantasnya nggak pernah diremehin sama siapapun. Aku tidak menjawab. Tapi di dalam hatiku, ada rasa hangat yang tidak datang dari kopi. Aku turun dulu, Mbak. Besok aku bikinkan menu spesial buat Mbak doang. Rahasia. Rahasia apa? Rahasia dong. Nanti Mbak tahu sendiri. Dia keluar sambil tersenyum. Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Tapi di sudut bibirku, ada senyum kecil yang tidak bisa aku sembunyikan. Setiap sore, di trotoar depan restoran Rasa Hati, ada seorang bapak tua berjualan bakso gerobak. Namanya Pak Heru. Usianya sekitar 60 tahun. Kulitnya keriput dan gelap karena setiap hari terkena matahari. Gerobaknya sederhana, terbuat dari kayu bekas yang sudah lapuk di beberapa bagian, tapi selalu bersih. Tidak ada satupun noda kuah yang mengering di pinggiran panci. Jujurnya, baksonya enak sekali. Kuahnya bening, gurih, dengan aroma bawang putih yang tidak menyengat tapi membuat perut keroncongan begitu menciumnya. Baksonya kenyal, bukan karena banyak tepung, tapi karena Pak Heru buat sendiri setiap subuh dari daging sapi segar pilihan. Rahasia saya, Neng, pernah dia bilang padaku suatu hari. Dagingnya harus dilumat pakai tangan, bukan pakai mesin. Mesin itu kasar, tangan itu lembut. Daging jadi tahu kalau dia dirawat. Aku suka makan di gerobaknya. Bukan karena aku pelit atau tidak punya uang. Bukan karena aku mau pamer rendah hati. Tapi karena rasanya pulang. Rasanya seperti aku kembali ke awal perjuangan dulu, ketika belum ada restoran mewah, ketika hanya ada aku, panci, dan mimpi yang seringkali hampir mati. Rasanya seperti mengingatkan diriku sendiri. Kamu berasal dari sini, Put. Jangan pernah lupa. Biasanya aku datang jam 5 sore, sebelum restoran mulai ramai untuk jam makan malam. Aku duduk di bangku kayu kecil yang agak miring karena salah satu kakinya lebih pendek. Aku pakai sendal jepit, rambut diikat asal, kadang masih pakai baju dapur jika baru selesai mencoba resep baru. Karyawanku sudah tahu kebiasaanku. Rina, manajer restoranku, pernah protes ringan. Mbak Putri, makan di luar gitu nanti diliatin orang. Mending pesan aja, saya antar ke kantor. Rina, jawabku waktu itu sambil menyuap bakso. Orang lihat aku makan di gerobak, mereka pikir aku orang biasa. Itu bagus. Aku tidak perlu mereka tahu siapa aku. Rina hanya menggeleng. Tapi sejak saat itu, dia sering mengirim pesanan kopi panas dari restoran untuk Pak Heru, tanpa sepengetahuanku. Aku tahu. Aku diam saja. Tapi aku naikkan gajinya bulan itu. Hari itu panas. Bukan panas biasa, panas yang membuat kulit terasa perih meskipun hanya terkena sinar matahari sebentar. Langit biru tanpa awan. Trotoar memantulkan panas ke wajah. Aku sedang asyik menyeduh kuah bakso Pak Heru. Sendal jepitku terlepas satu, karena tali kirinya sudah renggang tapi aku malas mengganti. Rambutku diikat dengan karet gelang warna merah yang sudah pudar. Wajahku sedikit berkeringat. Aku bahagia. Benar-benar bahagia. Dengan semangkuk bakso, dengan suara gerobak Pak Heru yang berderit setiap kali dia mengambil mangkuk. Dengan angin sore yang meskipun panas tetap terasa menenangkan. Sendokku baru saja menyendok bakso ketiga ketika aku mendengar suara sepatu mendekat. Bukan sepatu biasa. Sepatu kulit mahal yang bunyinya klik-klik di aspal trotoar. Aku mendongak. Mas Alfa berdiri di depanku. Dia masih sama tampannya, mungkin lebih gemuk sedikit di bagian perut, tapi tetap rapi. Kemeja lengan panjang disingsingkan ke siku. Jam tangan bermerek melingkar di pergelangan kirinya. Wangi parfumnya menyengat, terlalu kuat untuk jarak sedekat ini. Di sampingnya, seorang wanita berdiri dengan senyum tipis. Cantik. Berdandan sempurna. Rambut panjang bergelombang dengan highlight mahal.
Gaun sutra berwarna krem yang tidak mungkin terkena keringat meski cuaca panas. Tas selempang kecil dengan logo yang langsung kukenal. Harganya bisa untuk DP motor. Bukan Mirna. Wanita baru. Mungkin yang ketiga atau keempat sejak aku mengenalnya dulu. Putri, kata Mas Alfa. Bukan sapaan ramah. Bukan sapaan mantan yang masih menyimpan rasa. Ini sapaan seperti orang yang baru menemukan mainan lama di gudang. Penasaran, tapi tidak berniat membawa pulang. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya. Lama tidak bertemu, lanjutnya sambil tersenyum. Senyum miring yang dulu sering membuatku merasa kecil. Masih ingat aku? Aku ingat. Aku ingat sekali. Tapi aku tidak mengatakan itu. Alfa, kataku pelan. Hanya namanya. Tanpa nada. Wanita di sampingnya menyeringai. Ini dia? Tanyanya pada Mas Alfa. Yang dulu. Iya, jawab Mas Alfa. Matanya mengamati aku dari atas ke bawah. Kaos lusuhku. Rambut acak-acakanku. Sendal jepitku yang terlepas satu. Mangkuk bakso di tanganku. Putri, kenalkan ini Cindy. Tunanganku sekarang. Cindy tidak mengulurkan tangan. Dia hanya tersenyum miring. Mirip Mas Alfa. Seperti pasangan yang sempurna. Halo? Katanya singkat. Matanya berhenti di mangkuk baksoku. Alisnya naik sedikit. Makan di sini. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengangguk kecil. Mas Alfa tertawa. Bukan tawa bahagia. Tawa yang sengaja, keras, dan penuh ejekan. Masih suka bakso ya? Put? Dulu juga kamu suka banget makan di pinggir jalan. Aku bilangin pindah ke tempat yang lebih bersih. Kamu nggak mau. Aku diam. Ya gitu deh. Sambungnya sambil melirik ke Cindy. Orangnya susah diubah. Makanya sampai sekarang hidupnya gitu-gitu aja. Cindy terkekeh pelan. Kasihan ya. Kasihan banget. Mas Alfa menggeleng-gelengkan kepala. Matanya menatap gerobak Pak Heru yang lusuh. Put, kamu nggak berubah sama sekali. Masih makan di tempat kayak gini. Masih pakaian kayak gitu. Hidupmu, ya gitu deh. Aku menggenggam sendok lebih erat. Tapi aku tetap diam. Dulu aku hampir nikah sama dia, kata Mas Alfa pada Cindy, seolah aku tidak ada di sini. Untung batal. Bayangin kalau jadi, sekarang aku mungkin juga duduk di trotoar kayak gini. Ih, serem. Cindy menutup mulutnya dengan tangan, pura-pura terkejut. Untung kamu pilih aku ya, sayang. Jelas? Mas Alfa menepuk punggung Cindy. Makanya pilih yang levelnya sama. Jangan yang ya udah deh. Dia menatapku lagi. Kali ini lebih dalam. Seperti sedang menikmati penderitaanku. Putri, katanya dengan nada yang dibuat-buat iba. Jujur ya, aku kasihan lihat kamu. Dulu kamu baik. Rajin. Tapi sayang, kamu nggak punya level. Setelah putus sama aku, hidupmu tambah turun. Makan di gerobak kayak gini, pakaian kumal, kamu nggak malu. Aku masih diam. Coba bayangin. Lanjutnya, kalau dulu kamu jadi istriku, kamu nggak bakal kayak gini. Kamu akan hidup nyaman. Tapi ya sudahlah. Mungkin ini jalan hidupmu. Cindy menambahkan, kamu nggak cari kerja yang lebih baik, Mbak? Atau cari suami yang bisa ngangkat hidupmu? Aku menghela napas pelan. Lalu aku menyuap bakso lagi. Seperti tidak mendengar apa-apa. Mas Alfa tertawa kecil. Lihat tuh, diam aja. Mungkin udah nyerah sama hidupnya. Ayo balik, sayang, kata Cindy sambil menarik lengan Mas Alfa. Aku mules lihat pemandangan kayak gini. Enggak tega. Iya, yuk. Sebelum berbalik, Mas Alfa menatapku sekali lagi. Put, semoga kamu dapat kehidupan yang lebih baik ya. Doa aku buat kamu. Jangan lupa makan yang bergizi, jangan cuma bakso terus. Lalu mereka berdua berbalik. Sepatu mahal mereka berjalan kembali ke restoran. Aku mendengar mereka tertawa kecil. Tawa orang yang merasa lebih unggul, lebih kaya, lebih berkelas. Aku tetap duduk. Neng Putri, Pak Heru berbisik dari balik gerobaknya. Wajahnya cemas, matanya berkaca-kaca. Itu orang jahat banget, Neng. Siapa sih dia? Berani-beraninya ngomong kayak gitu ke Neng. Aku meneguk kuah bakso. Hangat. Menenangkan. Tidak apa-apa, Pak. Kataku pelan. Tapi dia... Pak Heru, potongku sambil tersenyum.
Senyum kecil yang tidak sampai ke mata. Baksonya enak banget hari ini. Tambah satu lagi ya. Bungkus. Untuk siapa? Neng. Untuk aku nanti malam. Aku akan makan di rumah. Pak Heru mengangguk meskipun matanya masih penuh tanda tanya. Dia membungkus bakso dengan daun pisang. Rapi. Seperti biasa. Aku menyelesaikan baksoku. Aku membayar. Seperti biasa. Dengan tip yang besar. Lalu aku berdiri. Aku memungut sendal jepitku yang terlepas. Aku menatap ke arah restoran. Melalui jendela kaca, aku bisa melihat Mas Alfa dan Cindy kembali ke meja mereka. Mereka tertawa. Memesan wine. Melambai pada pelayan. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa restoran itu milikku. Bahwa aku, perempuan kumal dengan sendal jepit dan rambut acak-acakan ini, adalah pemilik tempat di mana mereka duduk dan menghabiskan uang. Aku tidak marah. Aku hanya tersenyum kecil. Lalu aku berjalan ke pintu belakang restoran, pintu khusus staf, dan masuk. Pintu khusus staf yang hanya dikenal oleh karyawanku. Lorongnya sempit, dindingnya terbuat dari bata ekspos yang sengaja kubiarkan begitu karena terlihat artistik. Aroma dapur langsung menyambutku, campuran bawang putih, mentega, dan sedikit aroma rosemary dari oven. Rina, manajer restoranku, sedang berdiri di dekat pintu dapur dengan sebuah papan klip di tangan. Dia baru saja selesai melakukan pengecekan stok bahan baku. Matanya membulat begitu melihatku masuk. "Mbak Putri," katanya dengan nada sedikit terkejut. "Bukannya tadi Mbak makan bakso di luar?" "Iya," jawabku sambil melepas sendal jepitku dan menggantinya dengan sandal rumah yang memang kusimpan di rak dekat pintu staf. "Sudah selesai." "Terus kenapa Mbak masuk lewat sini? Biasanya Mbak lewat depan." "Malas ketemu orang," kataku singkat. Rina mengamati wajahku. Matanya tajam. Dia sudah bekerja denganku selama 2 tahun. Jadi dia bisa membaca ekspresiku meskipun aku tidak berkata apa-apa. "Ada apa, Mbak?" Wajah Mbak agak aneh. "Tidak ada apa-apa. Tenang saja. Mbak Putri, aku kenal Mbak. Kalau Mbak bilang tidak ada apa-apa, pasti ada sesuatu." Aku menghela napas. "Rina, kamu tahu mantan tunanganku?" Rina mengangguk. Dia tahu sedikit. Aku pernah cerita sekilas setahun lalu, ketika dia bertanya kenapa aku tidak pernah mau bicara soal masa laluku, yang dulu membatalkan pernikahan lewat wa itu. "Iya. Dia ada di restoran sekarang. Di meja dekat jendela. Bersama tunangan barunya." Wajah Rina berubah. Matanya menyipit. "Apa? Dia berani datang ke sini? Dia tidak tahu ini punyaku." "Mbak Putri, mau saya usir?" "Jangan," kataku cepat. Aku menarik tangan Rina yang sudah setengah melangkah ke arah ruang makan. "Biarkan mereka makan. Layani dengan baik. Jangan ada perlakuan khusus. Jangan ada perlakuan buruk. Mereka tamu biasa." "Tapi Mbak..." "Rina." Aku menatap manajerku itu lurus-lurus. Aku tidak perlu dibela. Aku tidak perlu balas dendam. Biarkan dia makan enak. Biarkan dia bahagia. Itu tidak ada hubungannya dengan aku." Rina menarik napas panjang. Aku tahu dia kesal. Tapi dia tahu aku tidak akan berubah pikiran. "Baik, Mbak," katanya akhirnya. "Tapi kalau dia bikin ulah, saya akan lapor Mbak dulu sebelum bertindak." "Setuju." Aku naik ke kantorku di lantai 2. Kantorku tidak besar, hanya sekitar 3 kali 3 meter. Tapi cukup untuk sebuah meja kayu jati besar, 1 kursi empuk, 1 rak buku berisi resep dan catatan keuangan, serta 1 monitor CCTV yang terhubung ke 12 kamera di seluruh area restoran. Aku duduk di kursiku. Aku membuka laptop. Aku mulai mengerjakan laporan keuangan bulan ini. Pemasukan, pengeluaran, gaji karyawan, pembelian bahan baku, biaya listrik dan air, pajak. Angka-angka itu menenangkanku. Angka tidak pernah menghina. Angka tidak pernah berbohong. Angka hanya mengatakan kebenaran, apa yang masuk, apa yang keluar, apa yang tersisa. Di sudut mataku, aku sesekali melirik ke monitor CCTV. Mas Alfa dan Cindy masih duduk di meja dekat jendela. Mereka tampak bahagia, tertawa-tawa. Sesekali Cindy mengambil foto makanan dengan HP-nya, pasti untuk diunggah ke media sosial. Mas Alfa memesan wine. Aku bisa melihat dari gerak bibirnya, dia meminta yang termahal.
Wine impor harga 1 juta per botol. Aku tersenyum kecil. Silakan. Nikmati. Aku kembali ke laporan keuanganku. Setelah sekitar 30 menit, pintu kantorku diketuk. Masuk, kataku tanpa mengangkat kepala. Reno masuk dengan nampan berisi secangkir kopi panas dan sepotong kue kecil. Mbak Putri, aku dengar dari Rina kalau ada tamu spesial hari ini. Rina suka bawa berita, kataku sambil mengambil kopi itu. Dia cuma peduli sama Mbak. Reno duduk di kursi kecil di sudut kantorku tanpa permisi. Jadi, itu benar? Mantan tunangan Mbak ada di bawah. Iya. Dan Mbak diam aja? Aku sedang kerja, Reno. Tidak ada waktu untuk drama. Reno mengamati wajahku. Sama seperti Rina, dia juga bisa membaca ekspresiku. Tapi berbeda dengan Rina yang cemas, Reno terlihat tenang. Mbak Putri, aku nggak akan nanya lebih lanjut. Tapi kalau Mbak butuh sesuatu, mau itu makanan, minuman, atau sekadar teman ngobrol, aku di dapur. Terima kasih, Reno. Dia berdiri. Di ambang pintu, dia berhenti. Mbak Putri. Orang kayak dia nggak pantas dapat perhatian Mbak sedikit pun. Mbak sudah terlalu hebat untuk memikirkan orang yang dulu merendahkan Mbak. Aku tidak menjawab. Tapi di sudut bibirku, ada senyum kecil. Reno keluar. Pintu tertutup pelan. 1 jam kemudian. 2 jam. Aku terus bekerja. Aku membalas email dari pemasok bahan baku. Aku menandatangani dokumen sewa untuk cabang ketiga yang rencananya akan dibuka tahun depan. Aku membaca laporan dari Rina tentang kepuasan pelanggan minggu ini. Semua berjalan normal. Sesekali aku melirik monitor. Mas Alfa dan Cindy sudah selesai dengan hidangan utama. Sekarang mereka sedang menikmati hidangan penutup. Panna cotta dengan saus mangga dan hiasan daun emas asli. Hidangan itu resep Reno. Harganya 350.000 per porsi. Aku melihat Mas Alfa memegang tangan Cindy di atas meja. Dia berkata sesuatu yang membuat Cindy tersenyum manis. Dulu, dia pernah memegang tanganku seperti itu. Dulu, aku pernah tersenyum manis seperti itu. Tapi itu dulu. Sekarang, aku hanya melihat 2 orang asing yang sedang menikmati makan malam di restoranku. Tidak lebih. Tidak kurang. Aku menggeser kursiku. Aku berjalan ke jendela kantorku yang menghadap ke belakang gedung. Di sana, di bawah sana, ada gang sempit tempat truk bahan baku biasa parkir. Ada kucing belang 3 yang sering tidur di dekat tong sampah. Ada pohon mangga kecil yang tumbuh liar di sela-sela paving block. Pemandangan biasa. Tidak indah. Tapi nyata. Aku lebih suka ini. Nyata. Bukan pura-pura. Jam menunjukkan pukul 6:30 malam. Aku sudah hampir selesai dengan pekerjaanku. Laptop akan kusimpan. Aku akan turun, pulang, tidur. Besok pagi aku harus ke pasar jam 4 untuk memilih bahan baku sendiri. Kebiasaan yang tidak pernah bisa aku tinggalkan meskipun sekarang aku bisa menyuruh orang lain. Tapi sebelum aku menutup laptop, mataku tertuju pada monitor CCTV. Mas Alfa memanggil pelayan. Pelayan itu, Dewi, anak magang yang baru 2 minggu bekerja, mendekati mejanya dengan ramah. Aku tidak bisa mendengar suara dari CCTV, tapi aku bisa melihat gerak bibir Mas Alfa. Minta bon. Dewi mengangguk. Dia berjalan ke kasir. Beberapa saat kemudian, dia kembali dengan sebuah buku tagihan kecil berwarna hitam. Itu adalah tagihan resmi Rasa Hati, dicetak di kertas khusus dengan logo restoran. Mas Alfa mengambil tagihan itu. Dia membacanya. Wajahnya berubah. Aku melihat bibirnya bergerak. Mungkin bertanya, berapa ini? Atau, ini benar? Dewi menjelaskan dengan sabar. Aku tahu Dewi orangnya ramah dan profesional. Tidak mungkin dia membuat kesalahan. Mas Alfa mengeluarkan dompetnya. Dia mengambil kartu kredit, kartu hitam, kartu premium yang dulu sering dia banggakan di depan aku. Dewi mengambil kartu itu dan membawanya ke mesin EDC di kasir. Beberapa detik berlalu. Dewi kembali ke meja. Aku melihatnya menggeleng. Kartu ditolak. Mas Alfa terlihat gelisah. Dia mengeluarkan kartu lain. Kartu debit. Dewi membawanya ke kasir lagi. Tolak lagi. Cindy mulai terlihat cemas. Aku melihat bibirnya bergerak. Mungkin berkata, kamu tidak punya uang. Atau, ayo cepat bayar. Malu. Mas Alfa mengeluarkan HP. Dia menelepon seseorang. Mungkin Ban.
Mungkin teman. Wajahnya semakin merah. Aku tidak merasa puas. Aku tidak merasa senang. Aku hanya merasa miris. Dulu dia meninggalkanku karena aku dianggap tidak cukup kaya. Sekarang dia sendiri yang tidak bisa membayar makan malam. Aku kembali ke laptop. Aku menyimpan file. Aku menutup layar. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi aku yakin, apapun itu bukan urusanku. Atau begitulah pikirku. Belum genap 5 menit setelah aku menutup laptop, pintu kantorku diketuk keras. Bukan ketukan biasa. Ketukan tergesa-gesa, hampir panik. Mbak Putri, suara Rina dari balik pintu. Mbak Putri, ada masalah. Masuk, kataku. Rina membuka pintu dengan napas terengah-engah. Wajahnya merah, bukan karena malu, tapi karena kesal. Di belakangnya, Reno ikut masuk dengan ekspresi serius. Ada apa, Rin? Tanyaku tenang. Itu tamu dari meja dekat jendela. Mbak. Yang tadi Mbak bilang mantan tunangan Mbak. Kenapa dengan dia? Kartu kreditnya ditolak. Kartu debitnya juga saldo tidak cukup. Total tagihan 2.700.000. Mbak. Dia cuma punya uang cash sekitar 2 jutaan. Lalu, dia minta kompensasi. Sela Reno, suaranya dingin. Dia bilang makanan kita terlalu mahal, tidak sebanding dengan kualitas. Padahal dia pesan menu termahal sendiri tanpa disuruh. Dia minta diskon 30%, tambah Rina. Atau dia bilang akan bawa preman besok untuk merusak nama baik restoran. Aku menghela napas. Aku berdiri dari kursiku. Aku merapikan kaos oblongku. Masih kaos yang sama, yang tadi dipakai makan bakso. Rambutku masih acak-acakan. Wajahku masih tanpa riasan. Turun, kataku. Mbak Putri, Mbak yakin? Tanya Rina. Kita bisa panggil satpam. Atau polisi. Mbak tidak perlu turun sendiri. Aku bilang turun. Rina dan Reno saling pandang. Tapi mereka tahu, kalau aku sudah bicara seperti itu, tidak ada yang bisa menghentikanku. Aku turun melalui tangga staf di belakang dapur. Reno berjalan di sampingku, Rina di belakangku. Aku tidak pakai sendal jepit lagi. Kaki telanjang karena sandal rumahku tertinggal di kantor. Aku masuk ke ruang makan dari pintu dapur. Suasana restoran agak hening. Beberapa tamu lain mulai menoleh ke arah meja Mas Alfa karena suaranya yang mulai meninggi. Mas Alfa berdiri di dekat kursinya, tangan di pinggang, wajah merah padam. Cindy duduk dengan muka cemberut, HP di tangan, pura-pura sibuk scrolling media sosial. Saya sudah bilang, saya tidak akan bayar sebelum ketemu bosnya. Teriak Mas Alfa pada Dewi, pelayan magang yang sekarang hampir menangis. Restoran mahal begini, pelayanannya kayak pasar. Kartu saya ditolak? Itu masalah sistem kalian. Bukan masalah saya. Pak, saya sudah coba 3 kali, kata Dewi dengan suara gemetar. Kartu Bapak memang. Jangan bicara, panggil bos kamu. Pak, bos saya. Sekarang. Mana bos kamu? Panggil bos kamu. Semua orang di restoran menoleh. Dan saat itulah aku melangkah keluar dari pintu dapur. Aku tidak terburu-buru. Aku berjalan pelan, kaki telanjang menapaki lantai marmer restoranku. Aku berdiri di samping Dewi, meletakkan tangan di pundaknya. Dewi, kataku pelan. Kamu bisa ke belakang. Aku yang urus. Dewi menatapku dengan mata berkaca-kaca. Mbak Putri, maaf. Saya. Kamu tidak salah. Pergilah. Ambil air dulu. Dewi mengangguk dan berjalan cepat ke arah dapur. Mas Alfa menatapku. Matanya membelalak. Lalu wajahnya berubah. Dari marah menjadi bingung. Lalu menjadi sinis. Kamu? Katanya sambil tertawa kecil. Putri, ngapain kamu di sini? Aku tidak menjawab. Dia mendekat 1 langkah. Matanya mengamati aku dari atas ke bawah. Kaos oblong lusuh, rambut acak-acakan, kaki telanjang. Senyum sinisnya melebar. Kamu kerja di sini? Ya? Jadi tukang bersih-bersih? Atau cuci piring? Dia menunjuk ke arah dapur. Pantasan tadi makan di gerobak. Gajinya kecil? Ya. Put? Rina yang berdiri di belakangku hampir melangkah maju. Aku menahan dengan tangan. Tapi bukan itu urusanku. Lanjut Mas Alfa sambil melipat tangan di dada. Sekarang, panggilkan bos kamu. Aku mau bicara sama bos restoran ini.
Bukan sama mantan tunangan yang sekarang jadi tukang cuci piring. Dia menatapku dengan sorot mata penuh kemenangan. Seolah-olah dengan merendahkanku, dia bisa melupakan bahwa dia sendiri tidak punya uang untuk membayar makan malamnya. Kamu dengar, Put? Katanya lagi, lebih keras. Panggil bos kamu. Aku nggak mau buang waktu sama kamu. Aku tetap diam. Aku hanya menatapnya dengan tenang. Lalu Rina melangkah maju dari belakangku. Rina berdiri di sampingku. Wajahnya dingin. Bukan dingin karena takut, tapi dingin karena marah yang ditahan. Dia menatap Mas Alfa lurus-lurus. Pak, kata Rina dengan suara tegas, yang Bapak cari sudah di sini. Mas Alfa mengerutkan kening. Apa maksud kamu? Mana? Saya tidak lihat siapa-siapa. Dia di sini, Pak. Rina menunjuk ke arahku. Ibu Putri, pemilik restoran ini. Bos saya. Denting. Ruangan sunyi. Mas Alfa berhenti bicara. Mulutnya setengah terbuka. Cindy yang tadinya pura-pura sibuk dengan HP, kini menoleh kepalanya begitu cepat hingga rambutnya tersampir ke wajah. Apa? Suara Mas Alfa hampir pecah. Kamu bilang apa? Saya bilang Ibu Putri adalah pemilik rasa hati. Ulang Rina, lebih jelas. Beliau yang punya restoran ini. Beliau bos saya. Bos semua karyawan di sini. Mas Alfa menatapku. Lalu menatap Rina. Lalu menatapku lagi. Wajahnya berubah. Dari merah karena marah, menjadi pucat. Pucat seperti dinding. Pucat seperti tahu bahwa dunia baru saja berputar ke arah yang salah. Kamu bohong. Bisiknya. Aku mengambil satu langkah maju. Aku menatap matanya. Matanya yang dulu membuatku jatuh cinta. Matanya yang dulu memandangku dengan hangat. Matanya yang sekarang dipenuhi oleh ketidakpercayaan dan ketakutan. Iya, Mas, kataku pelan. Jelas. Satu persatu. Aku yang punya tempat ini. Diam. Diam yang panjang. Mas Alfa tidak bergerak. Cindy di belakangnya mulai gelisah, menarik-narik ujung gaunnya. Tapi, tadi kamu makan di gerobak? Kata Mas Alfa, masih berusaha mencari celah. Masih berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini semua tidak mungkin benar. Saya suka bakso, Mas. Jawabku. Tidak ada aturan yang melarang pemilik restoran makan di gerobak, kan? Tapi, kamu dulu, keluargamu. Keluarga saya penjual nasi uduk, Mas. Saya tidak pernah malu dengan itu. Yang malu itu Bapak dan keluarga Bapak dulu. Dia terdiam. Bibirnya gemetar. Cindy menarik lengan Mas Alfa. Ayo kita pergi. Bisiknya, tapi suaranya cukup keras untuk didengar semua orang di sekitar. Aku malu di sini. Kemana? Belum bayar. Kata Mas Alfa setengah berteriak, setengah memohon. Itu urusan kamu. Cindy bangkit berdiri, mengambil tasnya dengan gerakan kasar. Aku tidak tahu kamu miskin. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang mantan kamu itu peminta-minta. Ternyata dia yang punya restoran dan kamu yang gak punya uang. Chin, dengar? Jangan panggil aku. Aku pergi. Jangan pernah hubungi aku lagi. Cindy berjalan cepat ke pintu keluar. Sepatu hak tingginya berdetak-detak marah di lantai marmer. Mas Alfa ingin mengejar. Langkah kakinya setengah maju, tapi aku menghalangi jalannya dengan tubuhku. Pak, kataku pelan. Bayar dulu. Ya. Urusan rumah tangga Bapak bisa diselesaikan setelah Bapak lunas. Dia menatapku dengan mata campuran marah, malu, hancur, dan putus asa. Aku melihat ada air mata yang tertahan di sudut matanya, tapi aku tidak tahu apakah itu karena Cindy pergi, atau karena harga dirinya yang baru saja jatuh lebih dalam dari yang pernah dia bayangkan. Dia mengeluarkan HP dengan tangan gemetar. Aku mendengar dia menelepon seseorang, mungkin ibunya, mungkin temannya. Ma, pinjam dulu 2 juta. Iya. Iya. Nanti aku ganti. Iya. Ma, maaf. Iya. Aku tahu. Ma, tolong jangan tanya dulu. Iya. Ma. Dia berbicara dengan suara tertahan, hampir pecah. Ibunya pasti marah. Pasti kecewa. Pasti bertanya-tanya, kenapa anaknya yang dulu sombong itu sekarang tidak bisa membayar makan malam sendiri? Setelah beberapa menit yang terasa seperti 1 jam, transfer masuk. Rina memeriksa mesin EDC. Sudah lunas, Mbak. Terima kasih.
kataku pada Mas Alfa. Tidak ada nada mengejek. Tidak ada nada puas. Hanya sopan santun pemilik restoran pada tamu yang sudah membayar. Semoga lain kali Bapak lebih siap sebelum makan di restoran. Mas Alfa tidak menjawab. Dia hanya menatapku, lama sekali, seperti sedang berusaha memahami bagaimana perempuan yang dulu dia buang bisa sekarang berdiri di hadapannya sebagai pemilik tempat yang bahkan tidak bisa dia bayar. Lalu dia berjalan cepat ke pintu keluar. Tidak berlari. Tidak berjalan biasa. Dia berjalan dengan langkah kaku, seperti orang yang baru saja ditampar di depan umum dan berusaha menyelamatkan sisa-sisa harga dirinya. Aku berdiri di sana, kaki telanjang di lantai marmer, merasakan dingin merambat naik ke tulang keringku. Rina mendekat. Mbak Putri, Mbak baik-baik saja. Aku menghela napas. Aku baik-baik saja. Rin. Dia, keterlaluan, Mbak. Setelah semua hinaan yang dia lontarkan tadi di depan gerobak, sekarang dia minta ketemu bos dan Mbak sendiri yang... Rina, potongku. Sudah. Selesai. Reno yang sejak tadi diam di sudut, kini melangkah mendekat. Dia tidak bilang apa-apa. Dia hanya meletakkan tangannya di pundakku. Sebentar, ringan, lalu ditarik lagi. Mbak Putri, katanya pelan, aku buatin teh jahe hangat di kantor. Mbak naik aja. Aku menatapnya. Lalu aku mengangguk. Aku berjalan kembali ke tangga staf, meninggalkan ruang makan yang mulai ramai lagi dengan bisik-bisik para tamu. Aku tidak peduli apa kata mereka. Aku tidak peduli apakah cerita ini akan menyebar. Aku hanya ingin teh jahe hangat. Dan tidur. Dan lupa bahwa hari ini pernah terjadi. Aku naik ke kantor dengan langkah berat. Bukan karena lelah fisik. Tapi karena ada sesuatu yang mengganjal di dadaku. Sesuatu yang tidak bisa aku beri nama. Bukan kemenangan. Bukan kepuasan. Bukan juga kesedihan. Mungkin hanya selesai. Kantor di lantai 2 terasa lebih sepi dari biasanya. Lampu hanya satu yang menyala. Lampu meja dengan cahaya kuning hangat yang Reno pasang untukku beberapa bulan lalu. Katanya biar mataku tidak cepat lelah. Monitor CCTV masih menyala, menampilkan gambar ruang makan yang mulai sepi. Beberapa tamu terakhir sedang bersiap pulang. Aku duduk di kursiku. Aku meletakkan kedua telapak tangan di atas meja. Lalu aku hanya diam. Pintu terbuka pelan. Reno masuk dengan secangkir teh jahe hangat. Uapnya masih mengepul tipis. Di tangannya yang lain ada sepotong kue lumpur, masih hangat, baru keluar dari oven. Mbak Putri, katanya sambil meletakkan teh dan kue di hadapanku. Minum dulu. Mbak belum makan malam. Aku tadi makan bakso. Jawabku. Bakso itu bukan makan malam, Mbak. Itu camilan sore. Aku hampir tersenyum. Kamu sekarang jadi dokter gizi, Reno? Bukan. Dia duduk di kursi kecil di sudut kantorku. Kursi yang sama yang selalu dia tempati setiap kali dia naik ke sini. Tapi aku koki. Tugas aku memastikan orang makan dengan baik. Termasuk bos aku. Aku mengambil teh jahe itu. Aku menghirup uapnya. Harum. Hangat. Ada sedikit rasa jahe yang pedas di lidah. Reno memang pandai membuat teh. Dia bilang, rahasianya adalah memasukkan jahe saat air masih dingin, biarkan dia mendidih perlahan, baru ditambahkan gula aren di akhir. Reno, kataku setelah beberapa tegukan. Iya, Mbak. Tadi, aku tidak marah. Dia menatapku. Aku tahu, Mbak. Bukan karena aku sudah memaafkan dia, tapi karena aku tidak punya energi untuk marah. Apakah itu aneh? Reno berpikir sejenak. Dia menggigit bibir bawahnya. Kebiasaannya ketika sedang memikirkan sesuatu yang serius. Aku rasa tidak aneh, Mbak. Katanya akhirnya. Marah itu butuh energi. Butuh perasaan. Kalau Mbak sudah benar-benar tidak peduli pada seseorang, marah itu tidak akan datang. Yang datang hanya hampa. Aku menatapnya. Kamu pernah mengalami? Dia tersenyum tipis. Dulu. Waktu aku masih jadi koki di restoran orang. Bosku sering merendahkan aku. Bilang masakanku kayak makanan kucing. Suatu hari, aku berhenti. Aku tidak marah. Aku hanya pergi. Lalu sekarang dia yang minta aku balik. Tawaran gaji 3 kali lipat. Tapi aku bilang tidak. Kenapa? Karena aku sudah punya tempat yang lebih baik. Reno menatapku. Tempat di mana aku dihargai.
Di mana aku bisa masak dengan hati. Aku tidak menjawab. Tapi di dalam dadaku, ada rasa hangat yang tidak datang dari teh jahe. Rina menyusul naik sekitar pukul 10 malam. Wajahnya masih tegang, tapi sudah sedikit lebih tenang. Mbak Putri, restoran sudah tutup. Semua tamu sudah pulang. Tim kebersihan sedang bekerja di bawah. Lapornya sambil berdiri di depan mejaku. Terima kasih, Rin. Kamu pulang saja. Besok masih banyak kerja. Mbak Putri, aku mau bicara. Silakan. Rina melirik Reno. Reno mengangguk, bangkit dari kursinya. Aku turun dulu, Mbak. Cek dapur. Tidak usah, Reno. Kamu bisa dengar juga. Ini bukan rahasia negara, kataku. Reno duduk kembali. Rina menarik napas panjang. Mbak Putri, tadi setelah Mas Alfa pergi, aku sempat ngobrol dengan beberapa karyawan, kata Rina. Mereka semua mendukung Mbak. Mereka bilang, mereka bangga punya bos seperti Mbak. Bangga kenapa? Karena Mbak tidak balas dendam. Mbak tetap profesional. Mbak bahkan tetap bilang, terima kasih, setelah dia bayar. Saya sendiri jujur, Mbak, saya tidak akan sekuat itu. Bukan masalah kuat atau tidak, Rin, kataku pelan. Ini masalah pilihan. Aku memilih untuk tidak menjadi seperti dia. Aku memilih untuk tidak membiarkan masa laluku meracuni masa depanku. Rina mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Maaf, Mbak. Saya jadi kepikiran. Tidak perlu minta maaf. Kamu karyawan yang baik. Aku bangga punya kamu. Rina tersenyum. Dia membungkuk sedikit. Hormat, tapi juga tulus. Saya pamit pulang dulu, Mbak. Reno, jaga Mbak. Siap, Menir, kata Reno sambil memberi hormat bercanda. Rina tertawa kecil lalu keluar. Setelah Rina pergi, Reno berdiri. Mbak Putri, aku juga pamit. Mbak jangan terlalu larut di sini. Pulanglah. Iya, bentar lagi. Janji. Janji. Reno berjalan ke pintu. Di ambang pintu, dia berhenti. Mbak Putri. Mbak hebat hari ini. Bukan karena Mbak punya restoran. Tapi karena Mbak tetap jadi Mbak Putri yang dulu. Baik, sabar, nggak sombong. Itu yang bikin semua karyawan di sini respect sama Mbak. Aku tidak menjawab. Aku hanya tersenyum. Reno keluar. Pintu tertutup. Aku sendirian di kantor. Aku mematikan lampu meja. Hanya tersisa cahaya dari monitor CCTV yang masih menyala. Aku melihat gambar ruang makan yang kosong. Kursi-kursi tertata rapi, meja-meja bersih, lantai marmer mengkilap. Restoran ini, rumah keduaku. Tempat di mana aku membangun kembali hidupku dari nol. Aku ingat dulu, ketika pertama kali menyewa tempat ini, aku hampir pingsan melihat angka sewanya. Aku ingat malam-malam ketika aku tidur di lantai kantor ini karena pulang terlalu malam dan tidak punya ongkos taksi. Aku ingat saat-saat ketika aku hampir menyerah karena pesanan sepi, tapi ibu mengirimiku pesan singkat. Nak, nasi uduk ibu laris hari ini. Kamu pasti bisa. Aku ingat semua itu. Dan aku ingat bahwa hari ini, aku tidak menang karena restoran ini. Aku menang karena aku tidak berubah menjadi monster yang sama seperti orang yang pernah menyakitiku. Aku menutup laptop. Aku mengambil teh jahe yang tinggal setengah. Aku berjalan ke pintu. Tiba-tiba, HP-ku bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari nomor yang tidak kusimpan. Tapi aku hafal nomor itu. Aku hafal karena dulu nomor itu adalah nomor yang paling sering kuhubungi. Nomor yang membuatku tersenyum setiap kali muncul di layar. Nomor yang dulu ku ketik dengan tangan gemetar ketika dia membatalkan pernikahan kami. Mas Alfa, Putri. Aku minta maaf. Aku malu banget. Bisa bicara? Aku membaca pesan itu. Aku membacanya sekali. 2 kali. 3 kali. Lalu aku meletakkan HP di atas meja. Aku tidak membalas. Bukan karena aku masih marah. Bukan karena aku ingin membuatnya menunggu. Tapi karena aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan padanya. Aku mengambil HP dan memasukkannya ke saku celana. Aku berjalan keluar kantor, menuruni tangga staf, keluar melalui pintu belakang. Pak Heru sudah tidak ada di trotoar. Gerobaknya sudah pulang. Hanya tersisa bau bakso samar yang tertinggal di udara malam. Aku berdiri sejenak di depan pintu belakang restoran,
menghirup udara malam yang dingin. Lalu HP-ku bergetar lagi. Mas Alfa, Putri, please. Aku nggak akan tidur sebelum kamu balas. Aku mau minta maaf langsung. Aku mematikan HP. Aku berjalan ke arah parkiran, di mana motorku yang sudah tua masih setia menunggu. Motor yang sama yang aku pakai sejak 3 tahun lalu. Bukan motor baru. Tapi dia membawaku pulang setiap malam. Aku menyalakan mesin. Suaranya berisik. Seperti biasa. Aku tersenyum. Besok adalah hari baru, pikirku. Dan aku akan menjalaninya dengan caraku sendiri. Aku sampai di rumah sekitar pukul 11 malam. Rumahku tidak besar. Hanya sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, dapur mungil, dan halaman depan selebar 1 meter yang isinya hanya pot bunga plastik berisi tanaman lidah mertua. Ibu sudah tidur ketika aku sampai. Lampu kamarnya sudah padam, hanya lampu teras yang masih menyala. Seperti biasa, dia selalu meninggalkan lampu untukku kalau aku pulang malam. Aku melepas sepatu, berjalan pelan ke kamarku, dan merebahkan diri di kasur. Tubuhku lelah, tapi pikiranku masih berputar. Aku mengambil HP yang tadi kupatikan. Aku menyalakannya kembali. Blep, blep, blep. 3 pesan masuk. Semua dari Mas Alfa. Aku membukanya perlahan. Mas Alfa, pukul 21.47 sedih Putri. Aku minta maaf. Aku malu banget. Bisa bicara? Mas Alfa? Pukul 21.52 sedih Putri. Please. Aku nggak akan tidur sebelum kamu balas. Aku mau minta maaf langsung. Mas Alfa? Pukul 22.15 sedih Putri. Aku tahu aku salah. Aku tahu dulu aku jahat. Aku tahu hari ini aku juga jahat. Tapi tolong. Aku butuh bicara sama kamu. Aku tidak membalas. Aku meletakkan HP di atas nakas. Aku memejamkan mata. Tapi 10 menit kemudian, HP-ku bergetar lagi. Mas Alfa, pukul 22.30 sedih kamu masih ingat dulu? Waktu kita pertama kali ketemu? Di kantin kampus? Kamu jatuhin nasi goreng ke baju aku? Aku masih ingat. Put. Kamu malu-malu. Aku malah ketawa. Aku menghela napas. Kenapa dia membawa-bawa kenangan lama? Aku tidak menjawab. Tapi aku tidak bisa tidur. Mas Alfa, pukul 22.35 sedih aku tahu kamu pasti marah. Tapi aku serius. Put. Aku minta maaf. Bukan cuma soal hari ini. Tapi soal dulu. Soal pembatalan nikah. Soal keluargaku yang merendahkan kamu. Soal Mirna. Soal semuanya. Mirna. Namanya muncul lagi. Wanita yang dulu menjadi alasan dia meninggalkanku. Aku menggigit bibir. Kenapa dia menyebut nama itu sekarang? Apakah dia pikir aku butuh pengakuan? Mas Alfa, pukul 22.40 sedih aku salah? Put. Aku sadar. Aku terlalu bodoh. Aku terlalu mendengar kata orang tua. Aku terlalu melihat uang. Tapi sekarang aku lihat, kamu yang sebenarnya lebih hebat dari siapapun yang aku kenal. Aku membalikkan badan. Aku memeluk bantal. Mas Alfa, pukul 22.45 sedih Putri. Aku ingin kita coba lagi. Aku serius. Aku tinggalin Cindy. Aku tinggalin semuanya. Aku mau nikah sama kamu. Beneran. Enggak main-main. Aku membuka mata. Nikah? Dia bilang nikah? Setelah 3 tahun? Setelah dia menghinaku di depan gerobak baksoku? Setelah dia bilang ke tunangannya bahwa hidupku turun level? Aku hampir tertawa. Tapi bukan tawa bahagia. Tawa miris. Tawa getir. Mas Alfa, pukul 22.50 sedih Put. Kamu denger nggak? Aku sayang kamu dari dulu. Aku cuma buta. Sekarang aku sadar. Kamu mau nggak kita mulai lagi? Aku duduk di kasur. Aku menatap HP-ku yang masih menyala. Aku ingin membalas. Bukan untuk menerima. Tapi untuk mengatakan sesuatu. Jari-jariku bergerak di atas layar. Aku, Putri Mas Alfa. Sudah malam. Saya mau tidur. Kirim. 5 detik kemudian, dia membalas. Mas Alfa, pukul 22.52 sedih Put. Jangan gitu. Aku tahu kamu masih punya perasaan. Aku tahu kamu pasti masih sakit. Tapi aku bisa ganti semuanya. Aku bisa buat kamu bahagia. Aku menggigit bibir. Buat aku bahagia? Dia yang menghancurkanku. Sekarang dia bilang dia bisa membuatku bahagia? Aku, Putri Mas, saya tidak sakit. Saya sudah tidak sakit.
Itu masalahnya. Saya sudah tidak peduli. Mas Alfa, pukul 22.53 sedih kamu bohong. Kalau kamu nggak peduli, kamu nggak akan balas pesan aku. Aku, putri saya balas karena sopan. Bukan karena saya masih peduli. Mas Alfa, pukul 22.54 sedih put. Jangan keras kepala. Aku tahu kamu. Kamu orangnya lembut. Kamu pemaaf. Dulu kamu selalu maafin aku setiap kali aku salah. Sekarang juga pasti bisa. Aku menarik napas panjang. Dia masih tidak berubah. Dia masih berpikir bahwa aku adalah putri lama yang bisa diatur. Yang bisa dibujuk dengan kata-kata manis. Yang akan meluluh setiap kali dia bilang, maaf. Dia tidak tahu bahwa putri yang dulu sudah mati. Yang hidup sekarang adalah putri yang berbeda. Aku, putri Mas Alfa. Saya pemaaf. Tapi pemaaf bukan berarti bodoh. Saya memaafkan Mas. Tapi saya tidak akan kembali. Mas Alfa, pukul 22.56 sedih kenapa? Karena Cindy, aku sudah bilang, aku tinggalin dia. Aku, putri bukan karena Cindy. Bukan karena siapapun. Karena saya. Karena saya sudah tidak butuh Mas Alfa dalam hidup saya. Mas Alfa, pukul 22.57 sedih kamu egois. Put. Aku hampir tertawa. Egois? Dia yang membatalkan pernikahan sepihak. Dia yang menghilang tanpa kabar. Dia yang menghinaku di depan tunangannya. Dia yang gagal bayar di restoranku. Dan aku yang egois? Aku, putri baik. Mas. Saya egois. Sekarang saya mau tidur. Selamat malam. Mas Alfa, pukul 22.58 sedih put. Jangan. Mas Alfa, pukul 22.58 sedih aku serius. Aku sayang kamu. Mas Alfa, pukul 22.59 sedih kamu nggak bisa lupain aku. Aku tahu. Mas Alfa, pukul 22.59 sedih kita punya masa lalu. Put, kamu nggak bisa hapus itu. Aku tidak membalas lagi. Aku memblokir nomornya. Bukan karena aku marah. Tapi karena aku lelah. Lelah mendengar kata-kata yang sama dari orang yang sama. Lelah melihat pola yang tidak pernah berubah. Lelah menjadi bahan pelarian setiap kali hidupnya kacau. Aku meletakkan HP di atas nakas. Aku merebahkan diri. Tapi pesan-pesan itu terus berdatangan, meskipun sudah diblokir. Entah bagaimana dia menggunakan nomor lain. Aku tidak tahu. Aku tidak mau tahu. Nomor tidak dikenal. Pukul 23.05 sedih putri. Ini aku Alfa. Kamu blokir aku. Nomor tidak dikenal. Pukul 23.06 sedih put. Serius. Aku nggak akan berhenti sebelum kamu denger aku. Nomor tidak dikenal. Pukul 23.07 sedih kamu hebat. Aku akui. Kamu lebih hebat dari aku. Tapi kamu butuh laki-laki. Kamu butuh suami. Aku bisa jadi itu. Nomor tidak dikenal. Pukul 23.08 sedih put. Tolong. Aku nggak bisa tidur. Nomor tidak dikenal. Pukul 23.10 sedih aku nangis. Put. Beneran. Aku nangis di kamar. Aku malu sama diriku sendiri. Tapi aku sayang kamu. Aku mematikan HP. Benar-benar mati. Bukan silent. Bukan do not disturb. Mati total. Aku membaringkan diri di kasur. Aku memeluk bantal. Aku menatap langit-langit kamar yang retak di satu sudut. Dan di dalam dadaku, tidak ada getaran. Tidak ada rasa ingin menangis. Tidak ada rasa ingin membalas. Yang ada hanya sunyi. Sunyi yang damai. Aku tersenyum kecil di dalam gelap. Besok pagi, pikirku, aku akan bangun, pergi ke pasar, beli bahan baku, masak, dan menjalani hidupku. Tanpa dia. Tanpa masa lalu yang terus menghantuiku. Hanya aku dan hari ini. 2 hari setelah insiden di restoran, hidupku kembali normal. Aku bangun pagi, pergi ke pasar, memilih bahan baku sendiri, lalu ke restoran. Reno sudah menungguku dengan secangkir kopi dan senyum hangatnya. Rina melaporkan semuanya berjalan lancar. Tidak ada tamu bermasalah. Tidak ada kartu kredit ditolak. Semua baik-baik saja. Sampai hari ketiga. Saat itu jam 3 sore. Aku sedang duduk di kantorku, membaca laporan keuangan bulan lalu. Pintu diketuk. Bukan ketukan Rina atau Reno. Ketukan yang lebih ragu. Masuk, kataku. Pintu terbuka. Rina masuk dengan ekspresi tegang. Wajahnya pucat. Mbak Putri, katanya pelan. Ada tamu di bawah.
Mereka minta ketemu Mbak. Siapa? Rina menelan ludah. Bapak yang kemarin malam itu Mbak. Sama ada ibu-ibu. Aku berhenti menulis. Jantungku berdetak 1 kali lebih keras. Lalu kembali normal. Mereka bilang mau minta maaf. Mbak. Mereka agak ribut di bawah. Mbak mau turun? Atau saya usir? Aku meletakkan pulpen. Aku berdiri. Aku turun. Kataku. Mbak Putri, Mbak yakin? Rina? Mereka tamu. Kita layani tamu dengan baik. Tapi kalau mereka mulai kasar, kamu tahu harus lakukan apa? Rina mengangguk. Siap, Mbak. Aku turun melalui tangga utama kali ini. Bukan pintu staf. Aku sengaja memilih turun dari depan, karena aku tidak ingin bersembunyi. Ini restoran milikku. Aku tidak perlu takut pada siapapun. Begitu aku muncul di ruang makan, aku melihat mereka. Mas Alfa berdiri di dekat kasir, memegang topi di tangannya. Aku tidak pernah melihat dia memegang topi. Gerakannya canggung, seperti orang yang tidak biasa merasa kecil. Di sampingnya, ibunya berdiri dengan tegap. Masih sama seperti dulu, batik, tas mahal, rambut disanggul rapi. Tapi wajahnya berbeda. Tidak ada lagi ketegasan dingin yang dulu membuatku gemetar. Yang ada adalah kerutan gelisah di keningnya. Begitu melihatku, Mas Alfa melangkah maju. Putri, katanya. Suaranya serak, matanya sembab. Seperti orang yang tidak tidur semalaman. Mas Alfa, jawabku datar. Ada yang bisa saya bantu? Ibunya melangkah maju. Dia menarik napas panjang. Putri, nak, ibu minta maaf. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya. Ibu dulu salah. Lanjutnya, suaranya bergetar sedikit. Ibu terlalu sombong. Ibu merendahkan kamu dan keluargamu. Ibu pikir, level itu penting. Tapi ibu salah. Dia menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat ibu Mas Alfa menunduk di depanku. Ibu minta maaf. Ulangnya. Dari hati. Mas Alfa mengambil alih. Put, aku juga minta maaf. Untuk semuanya. Untuk dulu. Untuk hari itu di depan gerobak. Untuk kata-kata jelek yang aku ucapkan. Untuk Cindy. Untuk Mirna. Untuk semua. Dia menjeda. Matanya menatapku dalam-dalam. Aku sadar, Put, kamu perempuan yang hebat. Kamu lebih hebat dari siapapun yang aku kenal. Dan aku bodoh karena melepaskan kamu. Aku masih diam. Put, lanjutnya, aku ingin kita kembali. Serius, aku minta kamu menerima aku lagi. Kita nikah. Aku janji akan buat kamu bahagia. Ibu juga setuju. Ibunya mengangguk cepat. Iya, nak. Ibu restui. Ibu sudah tidak masalah lagi dengan apapun. Kamu sudah lebih dari cukup untuk Alfa. Aku menatap mereka berdua. Seorang ibu yang dulu datang ke rumahku hanya untuk membatalkan pernikahan. Seorang pria yang dulu meninggalkanku lewat pesan singkat. Sekarang mereka berdiri di depanku, di restoran milikku, memintaku kembali. Aku menarik napas. Maaf, Bu, kataku pelan. Maaf, Mas Alfa. Wajah Mas Alfa sedikit cerah. Kamu maafin aku? Berarti kita? Saya memaafkan bapak dan ibu, potongku. Tapi saya tidak akan kembali. Wajah mereka berdua berubah. Mas Alfa, kataku tegas. Dulu Mas membatalkan pernikahan kita lewat WhatsApp. Mas menghilang tanpa kabar. Mas menghina saya di depan gerobak bakso sambil bergandengan dengan perempuan lain. Sekarang Mas datang ke restoran saya, minta saya kembali, hanya karena Mas tahu saya kaya. Bukan karena itu, Put. Lalu karena apa? Aku menatap matanya. Karena saya sekarang punya restoran? Karena saya sekarang punya uang? Kalau saya masih jadi putri dulu yang jualan catering recehan, apakah Mas akan datang ke rumah saya dan minta kembali? Mas Alfa terdiam. Ibunya juga terdiam. Aku menghela napas. Saya tidak butuh laki-laki yang baru menghargai saya setelah saya punya segalanya. Saya butuh laki-laki yang mau duduk di samping saya ketika saya belum punya apa-apa. Aku menatap mereka berdua. Silakan makan di restoran saya kapanpun bapak dan ibu mau. Saya tetap akan melayani dengan baik. Tapi untuk kembali, maaf, jawabannya tidak. Aku berbalik.
Aku berjalan kembali ke tangga. Di belakangku, aku mendengar suara Mas Alfa memanggilku. Tapi aku tidak menoleh. Aku sudah selesai dengan masa lalu. 3 hari setelah kedatangan Mas Alfa dan ibunya, hidupku benar-benar normal kembali. Mereka tidak datang lagi. Tidak ada pesan dari nomor baru. Tidak ada ibu yang menunduk di restoranku. Semuanya sunyi, dengan cara yang menenangkan. Pagi itu, aku datang ke restoran lebih awal dari biasanya. Jam masih menunjukkan pukul 5:30. Langit masih gelap, tapi aku sudah berada di dapur, memeriksa bahan baku yang baru saja diantar. Reno datang setengah jam kemudian. Matanya masih mengantuk, rambutnya acak-acakan, tapi dia tetap tersenyum begitu melihatku. "Mbak Putri, jam segini sudah di sini?" Tanyanya sambil menguap. "Banyak kerjaan," jawabku. "Kamu sendiri ngapain pagi-pagi?" "Aku koki, Mbak." "Koki datang lebih awal dari bos? Itu aturan tidak tertulis." Aku tertawa kecil. Reno jarang membuatku tertawa, tapi ketika dia berhasil, rasanya hangat. "Reno," kataku setelah beberapa saat. "Iya, Mbak? Aku mau tanya sesuatu." "Silakan." "Kenapa kamu tidak pernah berusaha lebih? Aku tidak tahu dekat dengan aku. Kamu tahu aku sendiri. Kamu tahu aku tidak punya siapa-siapa. Tapi kamu selalu menjaga jarak." Reno berhenti memotong bawang. Dia menatapku. "Karena Mbak Putri belum siap," katanya pelan. Aku lihat mata Mbak ketika bicara soal masa lalu. Masih ada luka. Aku tidak mau menjadi laki-laki yang masuk ke hati Mbak hanya karena Mbak butuh pelarian. Aku terdiam. Dan juga, lanjutnya, aku tidak mau Mbak merasa aku dekat dengan Mbak karena restoran ini. Atau karena uang Mbak. Aku di sini karena aku suka masak. Karena Mbak memberi aku ruang untuk berkarya. Kalau suatu hari nanti Mbak mau membuka hati untuk aku akan senang. Tapi kalau tidak, aku juga akan tetap di sini. Sebagai koki Mbak. Sebagai teman Mbak." Aku menatap Reno lama. Pria ini. Pria sederhana dengan sepatu sobek yang dulu datang melamar kerja. Pria yang tidak pernah meminta lebih. Pria yang hanya ada di sampingku, tanpa drama, tanpa tuntutan. "Reno," kataku. "Iya, Mbak. Aku tidak tahu apakah aku bisa mencintai seseorang lagi. Tapi, aku senang kamu ada di sini." Dia tersenyum. Bukan senyum kemenangan. Senyum tulus. "Aku juga senang ada di sini, Mbak." Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Restoran mulai buka. Rina datang dengan semangatnya yang biasa. Karyawan lain mulai berdatangan. Semua berjalan seperti biasa. Aku naik ke kantorku. Aku duduk di kursiku. Aku membuka jendela. Biasanya aku tidak pernah membuka jendela, tapi hari ini aku ingin merasakan angin pagi. Di luar, di trotoar, aku melihat Pak Heru sudah membuka gerobak baksonya. Dia melambai padaku begitu melihat aku di jendela. Aku melambai balik. Di bawah, di ruang makan, Reno sibuk di dapur. Rina menyapa tamu pertama yang masuk. Semua berjalan harmonis. Aku mengambil HP. Aku membuka galeri foto. Ada foto lama, foto aku dan Mas Alfa, foto yang lupa kuhapus. Aku menatap foto itu lama. Lalu aku menghapusnya. Bukan dengan marah. Bukan dengan geram. Tapi dengan tenang. Seperti membuang sampah yang sudah lama tidak berguna. Aku meletakkan HP. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku, Putri, bukan lagi perempuan yang hancur karena dibatalkan pernikahannya. Aku bukan lagi perempuan yang nangis di kamar sambil mikirin kenapa aku tidak cukup baik untuk keluarganya. Aku bukan lagi perempuan yang diam ketika dihina di depan gerobak bakso. Aku bukan lagi perempuan yang butuh pengakuan dari mantan tunangan yang dulu membuangku. Sekarang aku adalah perempuan yang punya restoran. Yang punya mimpi. Yang punya harga diri. Yang punya orang-orang baik di sekelilingku. Dan tidak ada seorang pun, bukan Mas Alfa, bukan ibunya, bukan siapapun, yang bisa mengambil itu dariku. Aku tersenyum. Aku berdiri. Aku berjalan ke pintu. Aku turun ke restoran. Bukan untuk bekerja, tapi untuk makan siang. Di trotoar. Di gerobak Pak Heru. Dengan sendal jepit dan rambut acak-acakan. Karena itu aku. Dan aku bangga menjadi aku.